Pusdiklantas, hari ini penutupan upacara Dikbangspes gelombang 3 tahun anggaran 2025. Yuk, kita ikutin apa kata mereka. Pak, mohon izin, boleh minta waktunya ya Pak? Apakah ada ilmu nih Pak yang bisa diaplikasikan di kesatuan nanti? Ya, jadi pengalaman kita selama 1 bulan di Pusdiklantas ini, karena kita berasal dari seluruh Indonesia, dikumpulkan di Pusdiklantas, paling utama kita mempelajari tentang studi kasus yang kita pelajarin. Salah satunya saya terkait tentang penyidikan kejahatan lalu lintas, bagaimana cara menangani overload dan overdimension gitu. Ini kan berasal dari Polda Banten, di mana sebelumnya belum pernah kita menangani terkait kegiatan pengecekan overdimension overload gitu. Tetapi kita belajar dari Polda Jawa Tengah, di mana sudah pernah menangani tersebut sampai dengan P21. Betul. Ya, kesan pesannya di Pusdiklantas ini sangat luar biasa. Kita dapat menemukan network rekan-rekan jaringan dari seluruh Indonesia, sehingga kita bisa saling bertukar ide, saling bertukar informasi, saling bertukar ilmu terutama, dan juga kita bisa saling silaturahmi antar daerah, kita mempelajari karakteristik di berbagai wilayah Indonesia. Mohon izin, saya dengan Ibda Iis Mulyani dari pengiriman asal dari Polda Banten. Jadi kami selama menimba ilmu di Pusdiklantas ini kurang lebih 1 bulan berkumpul bersama teman-teman di seluruh Indonesia. Di saat kami berdiskusi, kami diberikan oleh Gadik atau tutor itu satu permasalahan dan kami bisa sharing gitu Mbak, pemecahan masalahnya. Karena setiap daerah kan beda-beda ya. Beda-beda kasus, jadi bisa saling silang Saling gitu ya. Jadi ada salah satu teman kami dari Maluku Utara, dia yang selalu membawa suasana di kelas itu jadi membangun itu cair Mbak. Karena kan iya, biasanya kan siswa ngantuk ya Mbak, ngantuk-ngantuk gitu. Jadi kalau dia udah bersuara, kami semua bisa Terima kasih. Iya. Saya Muhammad Fajrul Falah, pangkat saya Ibda, berasal dari Polda Sumatera Selatan. Di sini Dikbangspes Pamagasus ADC. Tentunya banyak yang bisa diaplikasikan di kewilayahan, terutama di lapangan nanti ketika saat bertugas, terutama pada saat bekerja sebagai ajudan. Sangat banyak yang bisa diterapkan seperti pengawalan, terus pengamanan VIP dan sebagainya macamnya. Ilmu yang paling bisa kepake itu lebih ke nilai-nilai moral-moral yang harus diterapkan, etika kepribadian yang harus diterapkan pada pimpinan kita nantinya. Pada yang kejadian itu ada sih waktu praktek kemarin kan menggunakan peluru karet dari bullshitnya itu. Pada saat kami mengamankan karena mungkin salah perhitungan, jadi banyak yang terkena peluru karet itu dan sakit, dan memang sakit. Iya. Oke, perkenalkan diri, nama saya Lisander Giovanni, sarjana hukum, pangkat Brigadir Polisi, asal Polda Bangka Belitung. Sekarang saya di banknya pengawalan lalu lintas. Jadi selama kita pendidikan di Pusdiklantas banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita aplikasikan di kewilayahan. Contohnya bagaimana cara berkendara yang baik dan benar, dan bagaimana melaksanakan pengawalan baik itu VVIP atau VIP secara prosedural yang benar dan teratur. Adik favorit Bu Dwi Erna, AKP Dwi Erna. Di pengasuh Pak Majatan Lin, kemudian sama Bintara Pendidikan Masyarakat. Saya kebetulan dipercaya untuk menjadi PAUR Minsis, Bakbinsis. Ya, pesan saya untuk para peserta didik, ex-peserta didik, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap tingkatkan kedisiplinan dan etika, karena etika itu di wilayah terutama kepada masyarakat itu sangat dibutuhkan. Jadi kita dengan profesional tanpa etika tidak akan berjalan, tapi etika dan profesional itu akan lebih membawa kita sukses. Mohon izin, nama Maman Mamara. Di sini saya sebagai pengasuh Patun dari pengawalan A dan pengawalan B. Pesannya sih supaya mereka di wilayah itu bisa lebih berkembang dan bisa menjabarkan apa yang diberikan oleh para gadik di sini supaya bisa menjadikan sebagai profesional lintas yang lebih baik lagi. Selamat pagi Bu. Oke,
Perkenalkan, nama saya AKP Luciana Krisnawati. Saya jabatan di Pusiklantas adalah Pak Ur Hanjar. Kebetulan ngajar juga di siswa Dikmas dan Rekiden Mudi. Mungkin nggak jauh beda ya, apalagi pada saat minggu pertama saja yang agak susah karena kan minggu pertama mereka menyesuaikan diri, ya. Tapi setelah minggu-minggu kedua, ketiga mereka semangat untuk mengikuti pelajaran. Sebagai Gadik, tantangan terbesar Ibu mengajar itu apa, Bu? Tantangan terbesar mungkin banyak peserta didik kita yang backgroundnya memang lalu lintas tapi tidak berdinas di Diksbangspes yang memang dia ikuti. Okay. Jadi dia harus lebih ekstra untuk memahami materi yang kami sampaikan. Biasanya kalau Gadik itu dia punya trik sendiri deh. Iya, jadi kadang-kadang kalau kita lihat siswanya udah mulai nggak konsentrasi, udah mulai nggak fokus, kita langsung bisa energizer, bisa ice breaking, terus kita kasih gerakan-gerakan yang bisa menyemangatkan lagi dia untuk ikut pelajaran lagi. Mungkin untuk mantan siswa 325, pesan saya cuma satu, salah satu cara terbaik untuk mempengaruhi orang lain adalah melalui keteladanan. Untuk Diksbangspes 325, tetap semangat dan sukses selalu. Diksbangspes 325, mantul! Mantul! Mantul!